Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiatina a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ma tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmatnya dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini menunaikan sholat berjamaah di sini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyampaikan agama yang sempurna kepada umat manusia. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan sunnah beliau hingga ajal menyebut kita. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam tradisi di Indonesia, peringatan Maulid Nabi Muhammad dilakukan hingga berbulan-bulan. Peringatan Maulid berarti peringati kelahiran Nabi Agung kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadikan teladan baiknya dalam berbagai aspek dalam kehidupan. Pentingnya bagi kita untuk selalu mengingatkan tentang akhlak dan teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad adalah figur manusia pilihan. Karenanya beliau menjadi teladan mulia bagi semua manusia. Beliau dilahirkan di Jazirah Arab pada masa jahiliyah yang kemudian berhasil membawa perubahan masyarakat Arab pada zaman terang benderang, penuh dengan penghormatan, kasih sayang, persaudaraan, dan persatuan. Jemaah sholat Jumat yang berbahagia, mengapa kita wajib meneladani Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawabnya jelas, bahwa sebagaimana disebutkan dalam hadis yang bersumber dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang baik dan terbaik budi pekertinya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ashabus Sunan wa Al-Musnad. Maka demikian kita harus dan sangat perlu mengikuti teladan baik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai aspek dan sendi-sendi kehidupan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan teladan yang baik, uswatun hasanah. Di antaranya perlu dikemukakan 6 contoh konkret berikut. Pertama, memenuhi panggilan atau permintaan dengan sikap yang baik. Dalam sebuah hadis bersumber dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu anhu disebut bahwa tidaklah ada seorang yang lebih baik budi pekertinya daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satupun orang dari sahabat-sahabat beliau dan tidak pula dari keluarga beliau yang memanggil beliau kecuali beliau mengatakan labai, baik itu penuh panggilanmu. Oleh karena itulah Allah menurunkan firman-Nya berupa Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Artinya, sungguh engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran surat Al-Qalam ayat 4. Disebutkan oleh Ummul Mukminin ketika ditanya oleh Yasin bin Babnu
apa akhlak Rasulullah? Ia menjawab bahwa akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Kemudian ia disuruh untuk membaca surat Al-Mu'minun ayat 1-5 yang menunjukkan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Al-Bukhari, Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan Al-Nasai. Kedua, murah senyum. Dalam hadis disebutkan tentang akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sendirian di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyata annaha su'ilat kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala fi baiti qalat kana alyanan nasi wa akraman nas wa kana rajulan min rijalikum ila annahu kana dhahakan basama. Artinya, dari Aisyah, ia ditanya bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sendirian di rumah. Ia menjawab, beliau adalah manusia yang paling lembut dan manusia yang paling mulia. Beliau seorang dari kaum laki-laki kalian. Hanya saja beliau humoris dan banyak senyumnya. Hadis riwayat Ahmad dalam Musnad Ahmad bin Ibnu Sa'id dalam Al-Tabaqat Al-Kubra. Ketiga, hidup sederhana dan mengerjakan sendiri berbagai pekerjaan rumah tangga. Beliau sosok yang sangat sederhana, mengerjakan sendiri pekerjaan rumah tangga, menjahit pakaian dan menyambung sandal yang putus. Disebutkan dalam hadis Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyata annaha su'ilat ma kana an-nabiyyu ya'malu fi baitihi qalat kana yahayyatu saubahu wa yasifu na'lahu wa ya'mal ma ya'malu rajalu fi buyutihim. Artinya, dari Aisyah bahwa ia ditanya apa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya. Ia menjawab, beliau menjahit bajunya, menyambung sandalnya yang putus dan mengerjakan pekerjaan yang dilakukan para suami di rumah-rumah mereka. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Keempat, suka menolong sesama. Beliau mengantarkan atau menyeberangkan seorang ibu hingga memenuhi kebutuhannya. Penuh kasih sayang rahmah pada umat. Beliau penuh kasih sayang pada umatnya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik dan Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika mendengar suara tangisan anak kecil padahal beliau sedang sholat, maka beliau membaca surat yang pendek dan surat yang ringan karena khawatir menyulitkan ibu anak tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari. Diriwayatkan pula dari Malik bin Ruwayhiz bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang sangat kasih sayang, lagi lemah lembut, rahimah rafikon. Kami pernah tinggal bersama beliau selama 20 malam. Kemudian beliau mengira kami sangat merindukan keluarga kami. Lantas beliau menanyai kami perihal keluarga kami. Kami pun memberitahukan kepada beliau mengenai kabar mereka. Lantas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, irji'u ila ahlikum fa'akimu fihim wa'allimuhum wa'muruhum. Artinya, kembalilah kalian kepada keluarga kalian dan tinggalkanlah bersama mereka, ajarilah mereka dan peringatilah mereka kepada kebaikan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kelima, penuh perhatian dan kepedulian sosial. Abu Ya'la dalam musnadnya meriwayatkan sebuah hadis dari Anas radhiyallahu anhu. Dikutip juga dalam kitab Ihya Ulumiddin karya Imam Al-Ghazali dan Al-Dur Munstar karya Jalaluddin Al-Suyuti. Bismillahirrahmanirrahim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faqadar rajulu min ikhwanihi salasata ayyamin sa'ala anhu fa in kana iban da'alahu wa in kana syahidan sarah wa in kana maridun ada. Artinya,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seseorang yang tidak tampak bersama saudara-saudaranya selama 3 hari, maka beliau menanyakan keadaannya. Jika ia tidak hadir, maka beliau memanggilnya. Jika ia hadir, maka beliau menghampirinya, dan jika ia sedang sakit, maka beliau menjenguknya. Hadis riwayat Abu Ya'la. Oleh karena itu, dalam hadis sahih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepedulian sosial. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'assiri yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Hadis riwayat Muslim. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan di dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya satu kesulitan dari berbagai kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa yang meringankan orang yang kesusahan dalam hutangnya, niscaya Allah akan meringankan baginya urusannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Keenam, mengajarkan kedamaian. Salam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kedamaian, bukan kekerasan, tindakan anarkis dan kemurkaan, apalagi terorisme yang justru mencederai citra Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Ahmad dari Abu Hurairah disebut sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-muslimu ma salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain disebut bahwa al-muslimu man saliman nasu min lisanihi wa yadihi. Hadis riwayat Ahmad. Maksudnya adalah bahwa orang Islam sejati itu adalah orang yang tangannya, perbuatannya dan lidahnya, ucapannya tidak mengganggu dan tidak menyakiti orang lain. Dengan kata lain, orang Islam sejati itu adalah bila sikap, perbuatan dan ucapannya mengandung kedamaian dan kesejukan bagi sesama manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wat tafsir hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Dengan demikian ini, karena kita sadari bahwa Islam mengajarkan ajaran kasih sayang dan kedamaian, bukan kekerasan, anarkisme dan kemurkaan yang justru mencederai citra Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'atina a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, demikian khutbah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat terutama bagi diri kami dan jamaah sekalian. Semoga kita tetap di dalam golongan hamba Allah yang soleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa min fitnatil masihid dajjal. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah warinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana hab lana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.